Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasim dari Ranting Tambakrejo. Saya mau tanya Ustadz, kenapa di pertengahan bulan Ramadan sholat witir menggunakan qunut? Mohon dijelaskan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hasim pertanyaannya. Mas Hasim dari Ranting Tambakrejo seputar tentang masalah qunut di dalam witir, kenapa kok separuh Ramadan, itu ya pertanyaannya. Jadi gini, apa ada dasarnya? Sebenarnya gini, dari beberapa ulama itu hanya Imam Malik, dari mazhab Imam Malik, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, ini hanya Imam Malik yang tidak mensunahkan. Sementara tiga-tiganya ini adalah mensunahkan adanya doa qunut di dalam witir separuh terakhir dari bulan Ramadan. Berdasarnya dari mana? Ada sebuah hadis atau asarus sahabat dari Hasan, Anna ibn Umar bin Khattab jama'an nas ala Ubay bin Ka'ab. Bahwasanya pada saat itu Sayyidina Umar ini memerintahkan Ubay bin Ka'ab untuk menjadi imam dari sholat tarawih bersamaan dengan jamaah. Fakana yusolli lalu isrina lailatan, yang mana tarawih itu dilakukan selama 20 malam. Layak natu illa finisfi al-baqi min Ramadan. Tidak melaksanakan qunut kecuali hanya di separuh terakhir dari bulan Ramadan. Kemudian ada keterangan lain yang dimaksud separuh di sini adalah malam 16, berarti terawih ke malam yang ke-16, terawih yang ke-16, bukan, jangan salah kaprah, banyak yang mengatakan dasar terawihnya itu adalah puasa dapat 14 hari, malam ke-15, bukan, tapi terawihnya itu ada qunutnya itu dilakukan di terawih yang malam ke-16. Artinya memang ada pijakan bahwasanya para sahabat itu melakukan semacam itu. Selain Umar bin Khattab, Sayyidina Ali juga demikian. Sama Sayyidina Ali juga menjelaskan bahwasanya Anil Haris an Aliin radhiyallahu an kana yaknatu finis fil akhir min Ramadan. Bahwasanya Sayyidina Ali pun juga melaksanakan qunut di separuh terakhir bulan Ramadan. Nah, berarti pijakan daripada qunut witir ini adalah sebenarnya banyak sekali. Memang sudah ijma para ulama, jumhur ulama mengatakan memang disunahkan untuk qunut di witir yang separuh terakhir dari bulan Ramadan. Mungkin seperti itu Mas Hasim dari Ranting Tambakrejo, barangkali bisa dimaklumi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inayah Wulandari dari Ranting Wonosari. Saya mau bertanya Ustadz, di lingkungan masyarakat kebanyakan mencari musola atau masjid yang tarawihnya cepat. Ada yang 15 menit, 10 menit, bahkan 7 menit yang dilakukan di Blitar. Bagaimana tumak nina dan bacaan Fatihahnya? Apakah tetap dianggap sah? Lalu bagaimana hukumnya sholat tarawih yang dilamakan? Misalnya 5-8 jam yang dilakukan di Demak. Sedangkan di dalam hadis diterangkan bahwasanya sholat jangan terlalu lama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian pertanyaan dari Mbak Inayah Wulandari dari Ranting Wonosari ini menarik, pinter ini. Jadi pinter gabung pertanyaan, dua pertanyaan dijadikan satu gitu ya. Jadi yang pertama, bagaimana tumak nina dan juga bacaan sholat tarawih yang cepat, itu bagaimana? Yang hanya 7 menit, ada yang 10 menit, 15 menit, ini sudah selesai tarawih 20 rakaat. Sebenarnya gini, ini yang paling utama adalah tentang masalah tumak nina. Jadi tumak nina di sini bukan dibatasi dengan waktu, yang sehingga tidak benar dikatakan manakala orang yang sholatnya cepat ini tidak tumak nina, tidak demikian. Karena tumak nina itu adalah biqadri subhanallah. Jadi ketika rukuk
Allahu Akbar, subhanallah, sudah, ini sudah tumanina. Sami Allahu liman hamidah, subhanallah, Allahu Akbar, subhanallah, sudah bisa cepat. Dan cepat pelannya, nah ini tergantung si imam. Kalau imamnya itu adalah orang yang masih sehat, kemudian orang itu masih muda, ya bisa cepat. Dan ini pun tidak dikatakan tidak sah, tidak benar kalau dikatakan sholat cepat itu mesti tidak tumanina. Ini, jadi tumanina itu tidak dibatasi berapa menit, tidak. Hanya biqadri subhanallah. Kalau baca subhanallahnya, subhanallah, berarti cepat. Subhanallah, subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini sudah tumanina ini. Beda kalau yang beredar di video, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah, amin, Akbar. Itu belum tentu kebenarannya semacam itu hari ini, karena memang banyak orang yang butuh viral, gitu ya. Barangkali memang supaya viral saja. Itu konspirasi dengan jamaah. Insya Allah tidak ada sholat yang seperti yang sekarang beredar ini kan di, kalau tidak salah di Madura itu asalnya, dari Madura yang Alhamdulillah, amin, yang semacam itu tidak benar. Jadi kesimpulannya terkait tumanina itu yang harus dipahami biqadri subhanallah. Yakni lamanya berapa? Ya seberapa cepat dia mengucapkan subhanallah gitu, seperti itu. Kalau subhanallah, Allah Akbar, subhanallah, atau Allah Akbar subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, ini tergantung, bisa cepat, bisa pelan. Ini yang pertama. Jadi jangan sampai kita menyalahkan untuk yang sholat cepat ya. Kemudian terkait bagaimana hukumnya sholat memanjangkan bacaan surat setelahnya surat qiraatul Fatihah. Ini bagaimana hukumnya? Ini memang ada beberapa sholat sunnah itu yang memang sudah ditentukan bahwasanya jangan panjang-panjang sholat itu. Contoh sholat sunnatal fajri sebelum qobliyah subuh itu. Ya. Kemudian sholat tahiyatul masjid ketika kita datangnya telat, sementara imam sudah khutbah. Ketika sudah khutbah imam, maka kita tetap sunnah tahiyatul masjid, tetap sunnah, kemudian harus khafif, harus ringan, seperti itu. Kemudian untuk sholat tarawih yang ternyata ada yang mengadakan bahwasanya seperti di Demak, kan nggak usah jauh-jauh di Demak. Sampai kalau kepingin sholat tarawih seperti itu, sampai ke Masjid Sukorejo, di mana itu? Di Sukorejo, Masjid At-Taqwa itu. Jadi tiap malamnya itu adalah harus menyelesaikan 1 juz. Sebenarnya ini memang sudah ada dasarnya, bahwasanya di dalam kitab Al-Bajuri, itu dijelaskan wa fi luhabil Quran fi jami'i syahr bi ayaqra'a kullalailatin juz'an afdol, bahwasanya melakukan sholat tarawih dengan menghatamkan Al-Quran selama 1 bulan dengan cara bagaimana? Bi ayaqra'a kullalailatin juz'an, itu afdol, itu adalah lebih utama. Akan tetapi terkait masalah ini pernah suatu ketika Imam Ahmad bin Hambal itu ditanya. Ketika ditanya Imam Ahmad bin Hambal itu ditanya bagaimana pendapat Tuhan terkait seorang laki-laki yang menjadi imam kemudian dia mengulang sholatnya. Katakanlah sholat sabihis diulang 2 kali. Kata Imam Ahmad bin Hambal, terkait masalah ini kita kembalikan ala qadri nasyatin nas, kembalikan kepada kondisi umumnya jamaah. Kalau memang di situ memang sudah ada kesepakatan, kebiasaan bahwasanya di situ dilakukan dengan 1 juz 1 malam itu, maka ini malah afdol, lebih utama adalah 1 juz itu, lebih utama panjang. Tapi kalau yang biasanya itu sholatnya cepat, cuma yang seperti pertanyaan pertama tadi cuma 10 menit, maka ini ya tidak utama. Lebih baik adalah disesuaikan dengan kemampuan kebiasaan mayoritas masyarakat di situ. Jadi kesimpulannya yang pertama terkait masalah tumanina ini tidak ada batasan waktu ya. Yang jelas biqadri subhanallah. Ukurannya adalah dengan subhanallah, ucapan subhanallah. Kemudian terkait masalah sholat yang itu bacaannya panjang, ini afdol kalau memang sudah biasa. Kemudian kalau yang tidak biasa, maka ini nanti disesuaikan dengan
kebiasaan di masyarakat sekitar. Ini ada pesan satu yang harus saya sampaikan untuk video-video terkait sholat yang cepat ini tolong jangan diviralkan ya, biar supaya ini tidak menjadi ifsa usir ya. Ini kita kalau yang mendengarkan non muslim ini kan guyu, ini nggak usah lah, walaupun dibuat mainan jangan diviralkan video yang sholat cepat, itu bisa jadi bukan sebenarnya sholat seperti itu. Terima kasih Mas Mbak Inayah Ulan dari Ranting Wonosari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alifa dari Ranting Candiarjo. Saya mau bertanya Ustadz, bagaimana hukumnya orang yang melaksanakan sholat tarawih menggunakan masker? Dinyatakan bahwa Allah tidak akan menerima sholat seseorang apabila tidak menempelkan hidungnya ke tanah sebagaimana tidak menempelkan dahinya ke tanah. Mohon pencerahannya Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, terima kasih pertanyaannya. Sangat menarik, ini berarti sering buka-buka internet ini Mbak Alifa itu, dan kebetulan belakangnya lupa kalau buka internet itu untuk warga NU itu kasih belakangnya itu kasih NU ini ya. Jadi kasih NU biar nanti ya ketika buka itu yang terbuka itu adalah dari jawaban dari kiai-kiai NU. Kebetulan ini yang dibuka mungkin hukum sholat memakai masker, dan ternyata yang distaskai oleh Al-Albani ya, Syekh Al-Albani, berarti itu dari Salafi. Ini sebenarnya untuk masalah sujud ini mayoritas jumhurul ulama ini sudah sepakat bahwasanya aqdo ataupun rukunnya sujud itu ada 7. Ada 7. Ini berpijak daripada hadisnya an Ibni Abbas bahwasanya qala Rasulullah umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhamin. Saya ini diperintahkan supaya sujud ini di atas 7 tulang. 7 tulang bahasanya Kanjeng Nabi itu. 7 tulang itu apa? Kemudian alal jabha. Yang pertama di atas ini dahi ya, dahi. Nah, di atas dahi. Kemudian masalah ini Kanjeng Nabi wa asyara ala anfi. Kanjeng Nabi isyaratnya di atas hidung. Maksudnya ini ya. Kemudian yang kedua wal yadaini. Kedua tangan. Wal yadaini. Kemudian yang ketiga ini warubataini. Dengkul, lutut. Dua lutut wa atrofil qadamaini, dan juga di atas pucuk atau ujung daripada jari-jari kaki. Ini. Kemudian untuk anfun, untuk hidung, ini hukumnya kalau dalam kitab Majmu' dijelaskan hukumnya adalah sunnah. Kenapa sunnah? Ternyata Kanjeng Nabi memang suatu ketika Kanjeng Nabi itu sholat, kemudian ketika sujud ini famakin. Kanjeng Nabi menyuruh famakin, disuruh agar supaya memberatkan sampai kepada jabah kening ini, kemudian juga anfun. Akan tetapi di sisi yang lain ternyata dari Jabir ini meriwayatkan bahwasanya pernah Kanjeng Nabi itu sujud bi'a'la, ini bahasanya bi'a'la jabadihi. Sujudnya itu dengan memakai kening yang paling ujung ala kososi sa'ri, di sini dekat dengan tempat tumbuhnya rambut. Berarti ketika sujudnya Kanjeng Nabi itu memakai sini, otomatis hidungnya ini tidak menempel di mahal sujud. Lah, berpijak dari ada perbedaan ternyata Kanjeng Nabi itu tidak selamanya memakai dengan hidung, maka mayoritas ulama mengatakan hidung ini adalah sunnah saja. Sebenarnya kemudian walaupun katakanlah itu tidak dikatakan sunnah, kunci persoalannya adalah persoalannya ketika hidungnya ini apakah harus terbuka, dalam artian ketika memakai masker apakah ini sah atau tidak. Kalau mengikuti yang mengatakan bahwasanya salah satu aqdha sujud itu adalah hidung adalah sunnah, otomatis tetap sah. Kemudian walaupun yang memakai, katakan yang ditasih oleh Albani tadi bahwasanya wajib, ternyata salah satu rukunnya adalah memakai hidung. Ini pun masih ada persoalan tentang masalah maksufan.
apakah hidung ini harus memang terbuka? Kalau tertutup ini tidak sah. Nah, ini harus ditelaah. Ternyata menurut Imam Ibnu Hajar wa yustahabu, bahwasanya ketika sujud fi sujud itu disunahkan yang pertama yang diturunkan itu adalah apa? Yang pertama itu adalah rukbatai. Yang turun itu dengkulnya dulu ya, lutut, kemudian li'tiba itu. Kemudian kedua tangan. Kemudian jabha wa anfi. Kemudian jabha apa itu kening dan juga hidung. Ma'an. Kemudian wa yusannu qauluhu maksufan. Menurut Imam Ibnu Hajar ini dan disunahkan bahwasanya adanya hidung ini adalah terbuka. Berarti hidung terbuka ini cuma sunnah. Cuma sunnah. Artinya ketika ditutup tidak jadi persoalan. Berarti sholat sujud memakai masker ini hukumnya adalah tidak apa-apa. Jadi sah, tetap sah, tetap sah. Kalau dibandingkan sunnah dengan tidak memakai masker, ya harus memakai masker. Kenapa? Memakai masker itu muqaddamun ala jalbil masolih, darul mafasid. Kita ini dalam rangka menghindari penyebaran COVID corona yang oleh tim medis disarankan bahwasanya ternyata penyebarannya itu bisa sedikit tidak begitu bisa menyebar kalau memang kita itu distancing fisikal dengan cara memakai masker, itu salah satunya. Berarti memakai masker ini adalah wajib, sementara membuka hidung ketika sujud ini hukumnya adalah sunnah. Manakala ada perbedaan, ada ta'arud, ada pertentangan antara melakukan wajib dan sunnah, qudima al wajib, maka yang kita dahulukan adalah yang wajib. Jadi sementara itu tentang masalah itu gini, Mbak Iva, jadi ternyata sampean itu bagus pertanyaan. Cuma gini, untuk pembelajar NU dicatat betul, kalau tidak tahu link-linknya NU sampai catat di ketika pencarian apa-apa, doa, dalil kunut subuh kasih di belakang NU. Nah ini nanti yang keluar adalah dari NU. Loh, apakah kita tidak menerima dari yang lain? Kita menerima kalau memang filter sampean itu sudah mampu membedakan, sampean paham dari NU seperti ini. Ketika ada yang lain, kita jadikan masukan, bisa jadi wacana, tidak apa-apa. Tapi kalau sampean tidak pernah di pesantren, nol, yang penting kita cari yang dari NU saja. Ini lebih selamat. Sebab hari ini kemasannya baik. Kalimatul haq urida bial batil itu sekarang sudah merajalela. Ayatnya benar, hadisnya benar, tapi ada tujuan yang tidak benar di sini. Jadi api perkataannya api, seperti sujud kol itu kan api semuanya, tapi baik itu. Tapi di belakang-belakang mesti ada hal-hal yang terselip ke sesuatu yang tidak benar. Contoh membid'ahkan yang lain-lain, menyalahkan. Nah, ini oleh karena itu kita hari ini harus memang harus memang merapatkan barisan sementara ini untuk pelajar-pelajar yang belum mampu untuk membandingkan antara hukum imam satu dengan yang lain. Sebaiknya ketika pencarian di Google harus kita selipkan di belakangnya adalah ada NU-nya biar tidak salah. Nah, sementara itu ya Mbak Alifah dari Ranting Candiarjo. Alhamdulillah pertanyaannya sangat menarik sekali. Mudah-mudahan jawaban ini bisa membantu sampean, kapan tidak wis tercerahkan lah sedikit. Kalau memang masih kurang ya silakan dipelajari kembali. Mudah-mudahan kita semua ini diberi kekuatan doiran wa batinan sehingga bisa mampu melaksanakan puasa yang luar biasa hebat pada tahun ini, yakni di dalam rangka ada pandemi COVID-19, dan sangat enjoy sebenarnya karena kita pikiran dan semuanya ini bisa fokus ikhlas lillahi ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semua ini dijauhkan oleh Allah dari segala mara bahaya, khususnya dari COVID-19 ini, dan mudah-mudahan segera diangkat dari muka bumi Nusantara Indonesia ini dan juga dari muka bumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.